Kita lanjutkan videonya. Kemarin kita sudah melakukan filter sedimen halus ya. Sekarang kita mau melakukan pengendapan ya. Nah, reduktor yang saya pakai di sini, reduktor yang saya tulis di sini ada dua ya. Bisa menggunakan perosulfate plus sulfurid asid ya plus perosulfate, atau kita bisa menggunakan reduktor lain HCl plus Zn zinc ya, atau seng. Nah, ini perbandingannya bila kita lihat lagi deret Volta ini ya. Apabila kita menggunakan zinc sebagai pengendap ya, maka dia akan mengendapkan logam yang di sebelah kanannya. Tapi apabila kita menggunakan peros ya, besi, dia akan mengendapkan logam di sebelah kanannya, sehingga dia dibanding zinc ini ya, Zn, otomatis Fe ini lebih selektif, sebab logam di sebelah kirinya, yaitu kromium, zinc ya, mangan, itu enggak diturunkan oleh Fe ya, atau peros atau besi. Karena peros tadi ya lebih selektif, maka saya mau buat peros ya. Ini peros sulfate-nya, kemudian kita butuh sulfurid asid ya, dan H2O2 atau hidrogen peroksida sebagai oksidator nanti di pengendapan. Ini ada sisa yang kemarin ya, sudah sedikit, nanti takut kurang ya. Kita mau bikin lagi. Caranya kita tambahkan ini ya, kita tambahkan di tempat yang lama ini yang sudah terlalu kurang. Nanti kita masukin H2SO4 ya, sulfurid asid, kita tambahkan hidrogen peroksida H2O2 ya. Sudah saya tambah ya, perosulfate 4 gram ya, saya tambahin 4 gram. Kemudian nanti saya tambahkan ini sulfurid asid untuk melarutkan ya. Takarannya jangan terlalu kental, juga jangan terlalu encer, dan sedikit saja oksidator. Jadi hidrogen peroksida ini sebagai oksidator, apalagi ini persennya tinggi ya, jadi sedikit aja nanti untuk oksidator. Ini sudah saya tambahin sulfurid asid ya. Ini terjadi reaksi eksotermis ya, panas, ini hangat ya. Nah, ini saya tambahkan air biasa untuk menghindari dia terlalu kental ya. Hati-hati, sebab biasanya terjadi reaksi eksotermis seperti ini itu ya, hangat. Oke, kita tambahkan lagi sedikit air sehingga untuk mengurangi konsentrasi ya, untuk mengurangi konsentrasi kepekatan dari sulfurid asid ya. Nah, kalau sudah tambah ini, kita masukin oksidator H2O2 sedikit saja, sebab ini agak persennya agak tinggi ya. Akan dulu sedikit ya, tinggal kita kasih sedikit aja H2O2 ya, sedikit aja sebagai oksidator. Tuh sudah bereaksi ya. Ini sekarang sudah membentuk ya, sekarang dia sudah mulai melarutkan ya, besi ya, sehingga besi terlarut. Nah, ini jadi pengendap besinya, jadi dia nanti bisa menggantikan logam yang ada di air kaya, sehingga fungsi besi di sini yang dari peros sulfate itu menjadi sebagai reduktor dia, yang bisa melakukan ion exchange terhadap larutan kaya. Ini kita tunggu sebentar. Ini bila tidak ada reaksi lagi ya, ini sudah bisa, ini panas, ini sudah bisa digunakan. Kalau tidak ada reaksi lagi, larutan pengendap ini kita tunggu dulu dia ya. Setelah dingin, setelah perosulfate sudah terlarut sempurna di sulfurid asid ya, ini masih hangat sekali, baru bisa nanti kita gunakan. Baik, sekarang kita akan melakukan pengendapan ya, yang poin 7. Nah, reduktor yang saya gunakan ini yang saya lingkarin ya, reduktornya H2SO4 ya, plus FeSO4 ya. Tadi caranya sudah saya tunjukkan cara buatnya. Nah, sekarang kita bagaimana menggunakannya ya. Oke, pertama kita harus pastiin dulu ya, pH selalu kita ukur. Jadi begitu kita tuang ini,
pH selalu kita ukur ya. Oke, sekarang proses pengendapan, kita lihat pH. Oke, ini sambil kita aduk dengan meteran ini cukup ya. Sekarang posisi pH di 10, sebentar saya baca pH dulu ya. Mudah-mudahan terlihat ya, kurang lebih posisi sekarang pH itu di 10,4 ya. Nah, ini mau kita turunkan menjadi kisaran 1 pH-nya ya. Nah, itu 10,4, stabil pembacaan di 10,4. Oke, sekarang kita tinggal kasih, orang menyebut ini sebagai rebound ya. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai pengendap aja ya. Dinamain rebound, tapi saya tetap menyebut sebagai pengendap. Oke, sekarang kita kasih ya, berlahan sambil kita aduk ya. Tuh. Sambil kita aduk, kita lihat ininya ya, pH ya. Nah, sekarang udah pH udah tercapai, itu sedikit saja dia. Nah, sekarang kita ratakan dulu, aduk rata sambil kita lihat pH-nya ya. Sekarang di pH 0,9, kurang dari 1. Masih terlalu banyak tadi, tapi nggak apa-apa, nggak terlalu jauh dari pH 1 ya. Untuk pengendapan ini kita menggunakan pH 1. Nah, sebenarnya kita bisa memberikan H2O2 di sini ya, sebagai penumpul atau penetral sisa nitrit ya. Namun karena saya sudah lakukan itu di pengendap ini, makanya saya tidak tambahkan. Tapi kalau mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Oke, cukup ya, karena pH-nya udah stabil di 0,9, sedikit di bawah 1 ya. Sebenarnya cukup di pH 1 kita untuk pengendapan ini. pH 2 maksimal 4 masih bisa. Tapi idealnya di pH 1. Di pH 1 itu pengotor yang jadi terlarut lagi dia. Yang jadi suspensi di air, dia terlarut lagi. Tapi di pH 4 atau di atasnya dia bisa keluar dan mengambang ya. Begitu di pH 1 4 ke bawah dia akan terlarut lagi. Nah, yang diturunkan terjadi ion exchange itu logam-logam yang terkandung tadinya yang ada di air kaya. Oke, udah stabil ya di 0,88 0,9 lah ya. Oke. Endapan setelah dibiarkan kurang lebih 8 jam ini ya. Ini nanti mau kita selang air yang di atas, kemudian endapan di bawah mau kita filter. Filter seperti kemarin saya perlihatkan. Nah, ini yang kecil ya. Kita bikin dia dari housing filter air minum. Ini kita bikin ya, kita modif. Yang satu lubang ditutup ya. Di sini nanti vakum sedot ya. Ini kalau kita mau buang cairan. Namun begitu kita mau nyedot, ini kita tutup ya. Kemudian ini permukaan bidang ya, kita perluas, taruh kertas filter, sudah bisa digunakan untuk memfilter. Di sini tutup ya, ditutup buntu. Nah, namun karena ini kertas filter sudah agak lama ya, berapa kali dipakai, ini mau saya gunakan aja buat nyaring ini tadi ya. Ini airnya sudah saya buang sebagian, sudah kita selang. Nah, ini kita mau filter pakai yang besar aja ya, bukan yang kecil. Namun kalau Anda mau buat filter vakum seperti ini ya, menggunakan vacuum cleaner ya. Kalau menggunakan housing ini kita menggunakan ember pel yang kemarin sudah saya jelaskan konstruksinya. Filtrasi sudah selesai ya. Kita biarkan beberapa saat ya untuk mengeringkan, menyedot ya. Ini mesin sudah bisa kita matikan. Oke, ini kertas filter sudah bisa kita ambil ya. Ini kita ambil endapan yang disaring ya,
Dan ini kita sandrai ya. Nanti akan saya gunakan koi bekas ini basah, saya buang airnya dulu karena ini koi bekasnya juga sudah hampir pecah ya. Nanti ya udah kita sekalian pecah koi aja nanti. Kita bakar dulu ini kertas papernya ya, endapan dengan kertas papernya di kertas filter di koi ya. Ini hasil filter ya, dengan kertas filternya sekalian kita sangrai ya di koi. Ini koinya udah hampir pecah, koi bekas ya. Biar aja nanti sekalian kita pecah koi untuk mengambil logam dasarnya. Poin ke-10-nya ya, ini nanti kita mau lebur di koi ya. Nanti saya kasih flux ini soda as ya, Na2 CO3, kemudian nanti saya kasih soda caustic ya, fungsinya buat mereduksi ya, ini oksidator. Kemudian nanti baru untuk mengurangi, ini audiosor kuat juga, dia bisa mereduksi juga, makanya ini penggunaannya di belakangan ya, jangan terlalu banyak, nanti dia mereduksi ini. Yang pertama nanti saya pakai soda as ini ya 60% lah dari perbandingan, nanti satu-satu saya material dan flux ya. 40%-nya dari satu-satu itu saya gunakan soda caustic. Saya masukin ini ya, masih sisa-sisa mimis ini, PB segala macam ini. Ini tadi saya timbang 15 gram ya untuk metal kolektor. Yang mau dilebur ya sudah kita taruh di tempat peleburannya. Nah, ini peleburannya tutorialnya sudah ya, pernah di video smelting itu kalau Anda mau buat ya. Ini menggunakan gas blower ya untuk peleburan. Ini kalau menggunakan blender bensin jelas nggak sanggup ya, kalau material seperti ini, material kotor ya pasti nggak sanggup. Ini udah siap semua. Oke, saya kerjakan dulu, nanti saya perlihatkan. Ini karena sulit tangan satu ya, mungkin nanti saya kerjain dulu ini karena sulit tangan satu, mau megang ini ya, kamera juga mau ini, jadi sulit. Oke, itu blower ya, blower gas. Udah, ini blender, videonya tutorial cara bikinnya sudah ada di video saya ya, yang di smelting itu peleburan, termasuk buat tungku, bisa dilihat di sana. Ini saya kerjakan dulu, nanti kita pecah koi. Karena teramat panas ya, itu koi udah berantakan ya. Ini koi memecah aduh. Semoga metal kolektornya masih dapat dikumpulin, karena berkeping-keping juga itu koi yang dibakar. Ini suhunya benar-benar super panas ini. Jadi memang blender seperti ini cocok ya untuk masak istilahnya, dari material kotor, tak endapan, tak logam campuran ya. Ini bagus untuk masak seperti itu. Ini benar-benar memecah ya, bawa belur hancur. Aduh, semoga aja metal kolektornya masih ngumpul di tengah ya. Ini juga aduh. Oke, kita tunggu nih, nanti kita ambil, kita lihat. Semoga metal kolektor sebagai metal pengumpul itu ya tidak berserakan ya, sehingga bisa dicukim dikupel. Benar-benar kalah ininya ya, koinya itu berserakan, nggak bisa diangkat, itu nempel juga fluxnya. Nanti terpaksa kita sedikit merusak tungku lebur ini. Terpaksa menggunakan koi yang retak tadi ya, karena nggak ada lagi koi yang gede. Saya kebetulan ada yang kecil-kecil, jadi itu berantakan. Nah, ini untung base metalnya ya, kelihatan nggak? Ini masih ngumpul ini, cuman ya tetap berserakan ini ngumpul di tengah ya, dicekukan. Cuman karena ini berantakan, tetap aja dia berkurang nanti ya, mau tak mau ini kondisinya. Ini base metal ya. Ini base metal ya. Ini seperti ini, terpaksa nanti ditumbuk-tumbuk, udah didulang. Yang tadi berantakan ya, terpaksa akhirnya ditumbuk ya. Setelah ditumbuk, didulang. Oke, ini setelah didulang ini ya, ini kumpulan logam dasarnya itu yang misa-misa ini, yang gede tadi ya.
Cuman banyak serpihannya juga yang tumpah karena kowi pecah ya. Nah ini mau kita lebur biar dia menyatu ya. Setelah tadi dulangan dikumpulin ya, dilebur ulang biar nyatu. Nah ini juga terlalu nempel ya di kowi penyatuan. Nah, ini terpaksa kita pecah kowi. Habis itu baru kita oksidasi langsung di apa namanya, kupelnya dioksidasi langsung di kowi baru. Kowi logam dasar yang berserakan tadi sudah dilebur ya, sudah dingin. Nah, ini kita pecah kowi aja karena kowinya juga sudah terlalu kotor, sudah ada retakan juga, nanti berisiko ya kalau digunakan. Nah ini logam dasar yang sedikit tadi sudah dicuci-cuci lagi nih ya. Di sini tadi dilebur sebentar untuk mengoksidasi, baru nanti karena ini sudah terlalu kotor kita oksidasi di tempat baru aja, kowi baru aja. Ini logam dasar ya yang berserakan tadi kita kumpulkan di kowi ini, kita bakar oksidasi sedikit ya dengan oksigen bakar. Nah kemudian ini baru mau kita oksidasi benar untuk menghilangkan apa namanya logam dasar berupa PB tadi ya, sebagai metal kolektor kita. Base metal yang dari kowi ya, yang sudah sedikit kita oksidasi tadi, nah itu kita mau kupel ya dengan menggunakan blender bensin aja ya, blender bensin dengan kerotol. Saya kerjakan dulu. Percepatan pembakaran ya, video ini saya percepat 20 kali ya. Nah ini saya menggunakan kupel bekas ya, yang maksudnya sudah pernah dipakai sebelumnya. Kita potong ya, kita bersihkan lagi, bikin cekukannya dengan gerenda ya, sehingga bisa digunakan lagi. Nah PB yang terserap sebelumnya tadi sudah saya potong dengan gerenda, bikin lagi ya cekukan baru. Nah ini bisa kita gunakan lagi sehingga kita tidak perlu bikin kupel baru ya. Nanti kita lihat hasil setelah peleburan ini selesai. Kelebihan bila kita melebur atau melakukan oksidasi di kupel ya. Kupel ini sendiri itu membantu atau mempercepat penyerapan PB sebagai metal kolektor. Dengan adanya penyerapan atau absorpsi dari kupel ini dibantu oksidasi dari udara, sehingga penciutan base metal itu akan lebih cepat dan proses cupellation juga menjadi lebih cepat. Saya bawa di tempat terang ya setelah dikupel ya. Nah ini kalau dikupel begini ya, ini sudah dingin. Nah, ini PB terserap ya, ini uapnya terserap. Kemudian PB-nya benar itu yang hitam tengah, itu terserap PB-nya sehingga emasnya logam mulianya mencuut. Nah ini ternyata kecil sekali nih. Ini nanti kelihatan nggak di kamera, itu putih. Nah itu kecil sekali. Maklum ini dari bahan 2,5 kilo kurang ya, kecil sekali. Nanti tetap coba kita timbang, kita ambil, kita timbang. Jadi tadi ya, setelah kita oksidasi logam dasarnya dengan menggunakan kupel ya, itu tadi sudah saya perlihatkan PB sebagai metal kolektor itu tersedot, tinggallah logam mulianya. Nah ini ya, saking ininya nggak terbaca tadi ya, nggak terbaca dia di timbangan 0,02 digit. Berarti dia ini beratnya di bawah 10 mili ya, jadi ringan sekali, sehingga apa boleh buat untuk tes nitrit asid. Kita mau melihat ininya nggak bisa ya. Jadi untuk video cek batu X gelundung ya, lumpur atau sisa gelundung berpirit ini, hasilnya tidak bisa diskala ya karena terlalu kecil tadi. Hasil cupellation yang sudah diambil ya untuk timbangan 2 digit ya, dia tidak bisa baca. Jadi karena penasaran ya, saya gunakan timbangan temen ya, saya ke rumahnya numpang nimbang ya, menggunakan timbangan 3 digit, memang timbangan emas ya, terbaca 18 miligram. Nah 18 miligram karena ada insiden pecah kowi ya, sebenarnya perolehan masih bisa lebih tinggi.
taruh 20 ya miligram atau 25 miligram lah bisa, karena ada insiden di Cakowi sehingga sedikit berserakan. Nah, kalau 25 miligram dari 2,5 kilo, kalau bahan kita naikkan 10 kali lipat ya, jadi 25 kilo, maka perolehan yang kita bulatkanlah ke atas karena ada insiden jadi 25 mili, kita naikkan ke atas sesuai dengan kelipatan material, maka kita akan peroleh 250 mili ya, 250 miligram dari 25. Nah, kalau 25 kita naikkan lagi 4 kali lipat ya, jadi 100 kg, maka yang tadi 250 mili perolehan ya, kali 4, maka jadi 1 gram dari 100 kilo bahan. Nah, apakah ekonomis? Kalau menurut saya tidak ekonomis. Karena apa? Emas yang kita peroleh itu masih kadarnya cenderung ke lebih berat ke peraknya ya, di bawah 40 ya, karena di bawah 50 lah, karena masih cenderung putih perak dia. Walaupun unsur emasnya ada, sudah saya amati di pembesaran 100 kali ya, namun kecenderungan emasnya ya di bawah kisaran 40 ke bawah ya, sehingga apabila 100 kilo kita peroleh 1 gram dengan persentase 40%, maka jelas tidak ekonomis. Namun sebenarnya untuk sampel saya selalu menggunakan sistem assaying ya. Jadi di assay, kenapa sekali ini saya menggunakan cyanidasi, karena kita mau mengcopy nanti kalau umpama ekonomis, karena pola produksi massalnya nanti sisa gelundung itu bila ekonomis kita akan menggunakan cyanidasi. Makanya untuk sampel menggambarkan proses skala besarnya nanti, untuk sampel saya menggunakan pola cyanidasi ya. Demikian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.